Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh penonton Panji Parmosastro TV. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh Eko Loyo. Sebenarnya banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Eko Loyo adalah anak dari Prabu Pandu dengan Bathari Ekowati. Kejadian ini bermula ketika sang Prabu Pandu menjadi duta para dewa untuk memberantas Raja Angkara Murka, yaitu Prabu Nogoboyo. Setelah berhasil membunuh Prabu Nogoboyo, Prabu Pandu kemudian melihat kecantikan Bathari Ekowati. Kemudian dari hasil hubungan kedua tokoh tersebut, lahirlah Raden Eko Loyo ke dunia. Di seberang sana, tepatnya di negari Nisado atau Paranggelung, tersebutlah sang raja Prabu Hiranyodanu sedang bertapa untuk memiliki keturunan. Bathara Narada yang kemudian melihat kesungguhan Prabu Hiranyodanu kemudian merasa iba dan memberikan bayi Eko Loyo tersebut untuk dirawat Prabu Hiranyodanu. Menginjak dewasa, Eko Loyo kemudian diberikan anugerah kerajaan Paranggelung oleh Prabu Hiranyodanu dan kemudian menjadi raja di sana. Eko Loyo kemudian mempunyai permaisuri yang bernama Dewi Anggraini. Walaupun sudah mempunyai permaisuri yang cantik dan juga tahta kerajaan Paranggelung, tetapi Eko Loyo belum merasa puas karena dirinya masih merasa kurang menguasai ilmu memanah. Kemudian di suatu hari dirinya mendapatkan wangsit dari Dewata untuk berguru kepada Resi Drona. Eko Loyo lalu memohon pamit kepada istrinya, yaitu Dewi Anggraini, untuk pergi ke pertapan Sokolimo mencari Resi Durna. Dengan berat hati, Anggraini melepaskan kepergian Prabu Eko Loyo untuk berguru kepada Resi Durna. Sesampainya di pertapan Sokolimo, Eko Loyo ditolak oleh Resi Durna untuk berguru kepadanya karena Resi Durna berjanji bahwa dirinya tidak akan menerima murid selain Pandowo dan Kurawa. Mendengar jawaban Resi Durna tersebut, Eko Loyo bersedih kemudian pergi ke hutan. Sesampainya di hutan, dirinya tidak menyerah, lalu membuat patung Resi Durna dan berlatih panah sendiri di tengah hutan. Dengan bermodalkan tekad yang kuat, Eko Loyo akhirnya menguasai berbagai jurus memanah. Suatu hari, Arjuna sedang berburu di hutan dengan membawa anjingnya. Eko Loyo yang merasa terganggu dengan suara anjing tersebut kemudian memanah anjing Arjuna tepat di lidahnya. Arjuna yang merasa tersaingi dan merasa marah karena anjing kesayangannya dibunuh, kemudian menantang Eko Loyo
untuk adu kesaktian. Ekoloyo berhasil mengalahkan Arjuna, baik adu kesaktian memanah maupun adu kesaktian bertanding. Arjuna yang merasa keheranan dengan kehebatan Ekoloyo kemudian bertanya, siapakah gurunya? Ekoloyo menjawab bahwa gurunya adalah resi dari pertapan Sokolimo, yaitu Resi Drona. Arjuna kemudian kaget dan berlari untuk melaporkan hal tersebut kepada Resi Drona. Setelah Arjuna melaporkan semuanya kepada Resi Drona, kemudian mereka berdua kembali ke hutan untuk menemui Ekoloyo. Resi Drona bertanya kepada Ekoloyo, apakah dirinya mempunyai pusaka yang membuat Ekoloyo menjadi sakti mandraguna. Ekoloyo kemudian menjawab bahwa dirinya mempunyai mustika Sotyo Ampal yang terletak di bawah kulit dan di atas daging di jari manis sebelah kiri. Kesaktian dari cincin mustika ampal tersebut dapat membuat seseorang menjadi pandai memanah. Resi Drona kemudian bertanya lagi, sebagai murid yang baik, apakah dirinya bersedia jika cincin Sotyo Ampal dimiliki oleh gurunya? Ekoloyo kemudian menjawab dirinya sanggup, tetapi bagaimana caranya untuk memberikan mustika tersebut kepada Resi Drona? Resi Drona kemudian berkata bahwa dirinya ingin memiliki mustika ampal tersebut bersamaan dengan jari manis Ekoloyo sebelah kiri. Tanpa berpikir panjang, Ekoloyo kemudian memotong jari manis sebelah kiri untuk dipersembahkan kepada Resi Drona. Anggraini yang merasa tidak enak hati kemudian menyusul Ekoloyo, tetapi kemudian dirinya terkejut ketika melihat suaminya sudah menemui ajalnya. Anggraini yang sumpah setia kepada Ekoloyo kemudian melakukan bela pati untuk menyusul suami tercinta. Mustika Sotyo Ampal kemudian diberikan kepada Arjuna dan akhirnya dia menyandang gelar sebagai lananging jagat. Tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa setelah jari manis Ekoloyo dipotong, dirinya tidak mati, tetapi kemudian mengabdi kepada Prabu Jarasandha di negari Magoda. Kemudian ajal menjemputnya ketika dalam lakon sesaji Rajasaya melawan Sri Bathara Kresna. Dengan demikian berlakilah episode pengenalan tokoh Ekoloyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan terus membumi.